Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berbentuk unstated questions, atau sering juga disebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terdapat secara gamblang di dalam teks. Atau bahasa singkatnya adalah tersurat atau tersirat ya. Ya, lebih tepatnya tersirat. Nah, bagaimana bentuk soalnya, dan ada beberapa tips yang akan saya share kepada kalian, dan juga kita akan coba dengan latihan beberapa soal mengenai unstated questions. Oke, siap? Kita lanjut. Di sini saya memberikan definisi mengenai apa itu unstated questions. Nah, di sini disebutkan bahwa unstated questions adalah pertanyaan yang meminta peserta tes untuk mengidentifikasi informasi yang tidak dinyatakan atau tidak dibahas di dalam sebuah bacaan, atau bisa disimpulkan dengan kalimat informasi tersirat. Oke. Nah, ada beberapa bentuk pertanyaan yang mengindikasikan bahwa soal tersebut berbentuk unstated questions. Yang pertama contohnya adalah which of the following is not true? Ya, berarti yang diminta adalah mencari yang tidak benarnya. Atau yang kedua, which of the following is not stated? Ya, jadi yang ditanya adalah mencari yang tidak dinyatakan. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan yang seperti ini contohnya. All of the following are true except, ya, semua pernyataan ini benar kecuali. Nah, berarti kita mencari pengecualian dari beberapa opsi yang ada. Kemudian yang terakhir contohnya adalah which of the following is not mentioned in the text? Ya, yang tidak disebutkan di dalam teks. Oke. Nah, saya ada beberapa tips yang akan saya share kepada kalian. Mudah-mudahan ini berguna. Tipsnya seperti ini. Oke, tips dari saya seperti ini, guys. Kalau kalian melihat soal-soal multiple choice ya, atau pilihan ganda, kalian bisa mencoba tips berikut. Cermati setiap opsi jawaban. Maksudnya adalah kalian cermati pernyataan yang terdapat pada masing-masing opsi jawaban. Terkadang seperti ini ya, dari opsi jawaban kita bisa mendapatkan gambaran bahwa arah dari pembicaraan mengenai teks ini itu apa ya? Ya, jadi itu sebagai guide ya, sebagai petunjuk kalau kita bisa simpulkan. Atau tips yang kedua, menemukan kata kunci. Kata kunci yang diperoleh akan mempermudah dalam scanning isi bacaan, sehingga dapat diketahui apakah pernyataan tersebut terdapat dalam bacaan atau tidak. Jadi kita cari kata kuncinya. Setelah dapat kata kuncinya, kembali ke option, kita bisa membayangkan bahwa option mana yang kira-kira tidak berhubungan dengan kata kunci yang kita temukan tadi. Ya, itu tipsnya. Kita akan coba tips tersebut dalam contoh soal. Oke? Nah, ini adalah contoh teks yang akan diberikan. Ya, cukup panjang teksnya ya. Tapi kita tidak perlu memahami seluruh isi dalam teks. Ya. Yang kita coba adalah tips pertama, yaitu melihat atau memahami pernyataan yang ada di dalam option. Oke, kita lihat pertanyaannya.
The following are the functions of nutrients for the human body. Oke, ini adalah beberapa fungsi dari nutrisi untuk tubuh manusia. Kecuali, ingat, ada kata-kata kecuali yang menyatakan bahwa kita akan mencari yang bukan merupakan fungsi dari nutrisi untuk tubuh manusia. Oke? Nah, kalau dilihat dari opsinya, kita bisa memahami bahwa yang pertama, yang E, itu to give energy, untuk memberikan energi. Secara logika itu bagian dari fungsi nutrisi bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, yang B, to ensure endurance, ya, mempertahankan daya tahan tubuh. Oke. Kemudian yang C, to defend against injuries, untuk mempertahankan terhadap luka, ya. Jadi pertahanan terhadap luka. Kemudian yang D, to produce chemical substance, untuk menghasilkan bahan-bahan kimia. Yang E, to prevent dehydration, ya, mencegah dari dehidrasi atau pengeringan, ya, mencegah dari dehidrasi. Nah, tanpa kita kembali ke soal, secara logika, kalian bisa menentukan mana yang merupakan jawaban untuk pertanyaan ini. Opsi E, B, C, dan juga I itu masih nyambung, ya guys, terhadap fungsi dari nutrisi bagi tubuh manusia. Tapi untuk D, itu sudah cukup jelas bukanlah bagian fungsi dari nutrisi untuk tubuh manusia. Sehingga tanpa perlu kita pahami secara panjang teksnya, bisa dipastikan jawabannya adalah D. You get it? Kita coba langsung ke soal kedua. Ini adalah bentuk teksnya. Kemudian pertanyaannya seperti ini. According to the passage, in the modern warfare, the following groups may become the prisoners of war. Except, kecuali, oke. Nah, kita akan coba lihat mana kira-kira jawaban yang bukan bagian dari kata kunci yang diinginkan. Kita coba dengan tips yang kedua, ya. Kita cari kata kuncinya. Oke. Kata kuncinya mengenai warfare atau peperangan. Oke, manakah yang masuk dalam kategori ini? Boleh untuk ini kalian balik lagi ke paragraf pertama. Kita lihat bagaimana paragraf pertama menjelaskan jawaban untuk opsi-opsi yang diberikan. Paragraf pertama, ya. Untuk jurnalis, ya, untuk jurnalis ini akan merujuk pada war correspondence. Ya, war correspondence. Di situ ada dinyatakan di paragraf pertama baris ketiga. Oke. Kemudian untuk freedom fighters itu merujuk pada members of partisans or guerrilla. Itu pun ada di dalam teks paragraf pertama, ya. Baris ke mana nih? Yang baris keberapa nih? Ya, baris kedua. Paragraf pertama baris kedua ada di situ. Kemudian untuk seafarers itu merujuk pada crew of merchants vessels. Oke, itu pun juga ada di dalam teks paragraf pertama baris terakhir. Oke, paragraf pertama baris terakhir. Kemudian untuk ordinary citizen merujuk pada civilians contract supply and labor personnel. Ya,
itu pun juga ada di dalam teks paragraf pertama baris ketiga. Nah, kalau gitu yang tidak ada kira-kira apa ya jawabannya? Kalau tadi jurnalis ada, freedom fighters ada, kemudian civilians ada, kemudian ordinary citizens juga ada, maka jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah D. Option D. Asylum, ya, asylum. Yang artinya adalah rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Hubungannya apa nih dengan rumah sakit jiwa ya? Terhadap kata kunci yang sudah kita dapatkan tadi. Ya, itu kira-kira bagaimana cara menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unstated questions, guys, ya. Jadi ingat sekali lagi, unstated questions merupakan bentuk pertanyaan yang menginginkan kalian bisa mengidentifikasikan informasi-informasi yang tidak dinyatakan secara tertulis di dalam teks, ya, atau menentukan informasi-informasi tersurat dari pertanyaan dan juga teks yang disajikan. Oke, dan tips yang saya berikan tadi bisa kalian gunakan untuk menjawab soal mengenai unstated questions. Perbanyak berlatih guys ya, banyak-banyak berlatih soal, tetap jaga kesehatan supaya lancar pada saat ujian nanti. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe this channel. Lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.